Saya ingin masuk lebih spesifik lagi ke lebih lokalistik lah ya. Sulbar ini sama dengan provinsi lain, ini akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan beberapa kabupaten yang ada di Sulbar juga secara otomatis juga akan menyelenggarakan di 2024 pemilihan. Nah, sebagai putra daerah, putra Sulawesi Barat yang sudah lama warawiri di Jakarta ngurusi pemilu, ngurusi proses demokrasi mulai dari Jogja ya, Bung Nasrullah ya, sampai ke Jakarta jadi anggota komisioner Bawaslu. Nah, tentu kan Bung Nasrullah mungkin bisa melihat ini potensi-potensi yang mengkhawatirkan di Sulawesi Barat. Apalagi ini sudah mulai kelihatan nih, ada beberapa tokoh yang ya, Bung Nasrullah pasti bisa melihat lah. Nah, kira-kira apa pesan-pesan buat Sulawesi Barat ini, masyarakat kita ini sekarang? Yang jelas gini, sebagai warga Sulbar ini kan tentu bangga melihat Sulbar punya beberapa aset. Ya. Tokoh yang sangat kita nantikan sebenarnya untuk terlibat juga di dalam proses kontestasi. Nah, saya dengar ada rektor, ada petahana, ada bupati, ada mantan bupati, ada senator, ada macam-macam. Para tokoh-tokoh yang punya keinginan yang kuat sebenarnya ingin mempersembahkan sesuatu yang jauh lebih baik terhadap Sulbar. Nah, sebagai orang daerah, sebagai bagian daripada Sulbar, tentunya kan kita menginginkan yang lebih banyak lagi. Iya. Siapa-siapa lagi ayo yang pengen bangun Sulbar ini? Ayo monggo ya. Silakan buka saja, buka saja. Karena nanti toh ini kan diserahkan kepada masyarakat kita juga di Sulawesi Barat. Semakin banyak yang berkompetisi sebenarnya semakin bagus. Semakin bagus. Ya. Jangan dibatasi. Jangan dimatikan ya proses demokrasi ya. Demokrasi itu kan sebenarnya sederhana aja. Bung Makmun ya. Kompetisi, partisipasi yang cukup besar. Ya, partisipasi itu jangan hanya diukur soal berapa persen, soal kuantitas pemilih yang ikut terlibat memberikan suara. Tetapi gitu. Partisipasi itu juga bukalah keran yang seluas-luasnya terhadap proses kandidasi. Iya dong. Kandidatnya, mana ini para kandidat-kandidat ini? Jangan dihalangi ya. Iya, makanya kan sebenarnya keinginan teman-teman para pegiat pemilu yang ada di Jakarta yang menginginkan presidensial threshold 0% ya. Adalah soal ruang partisipasi kandidasi. Ini dianggap menutup. Iya, dengan 20 dan 25% itu kan, itu berarti sangat menutup ruang. Itu lagi nanti. Bahkan bisa terjadi yang model skenario kandidat di dalam situ tuh. Kekhawatiran Refli Harun kan di situ itu dan kawan-kawan yang lain. Mbak Titi juga. Nah, menurut saya memang di pilkada ke depan, karena tadi pertanyaan terkait dengan Sulbar, harus kita berikan apresiasi yang luar biasa terhadap para kandidat-kandidat yang pengen mau berkontribusi majukan Sulbar ini. Tentu mereka punya angan-angan, mereka punya mimpi. Beri kesempatan kepada mereka. Bahwa misalnya ada petahana yang tetap ingin bertarung, itu nggak jadi masalah. Ya, sepanjang memang kursi, karena kan sekarang ini syaratnya juga 20 dan 25% setiap partai politik atau gabungan partai politik. Nah, atau mungkin kalau ingin menggunakan jalur independen, calon perseorangan misalnya, menurut saya buka saja. Meskipun itu agak sulit sekali ya. Jadi memang begini, kalau calon perseorangan itu kan ibaratnya orang jalan kaki menuju ke satu tempat. Tentu jalan kakinya kan apalagi jauh sekali. Luar biasa capek dia. Tapi kalau menggunakan yang namanya partai politik,
Ini ibaratnya naik bis, naik kendaraan, cepat lagi nyampainya. Ya. Apalagi kan, kalau kelasnya eksekutif ya. Ya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin dalam hal proses kontestasi. Ya. Calon perseorangan juga bisa menang. Saya berikan contoh misalnya, kalau saya jauh-jauh, Pindrang. Iya, iya. Ketika Andi Aslam maju itu ya, untuk kedua kalinya, ya. Dia melalui calon perseorangan. Dan menang di Pindrang itu. Nah, sekarang kalau memang ada seseorang yang ingin maju tapi terhalang melalui partai politik dan pengen maju pada calon perseorangan, mulai dari sekarang bekerja mana calon perseorangan itu? Iya. Iya, mulai dari sekarang carilah mana para pemilih-pemilih yang ada di wilayah Sulawesi Barat ini, kumpulin supaya bisa berkontestasi nih orang-orang ini. Kan ajang pembuktian juga bahwa apakah memang Anda didukung apa tidak? Ya. Nah, syarat terkait dengan soal berapa persen ya? Kurang lebih 4% mungkin apa 5% di sini. Ya, ya. Di Sulawesi Barat. Syarat untuk pemenuhan dukungan itu menurut saya itu adalah bagian awal dari sebuah proses Anda ingin bertarung. Dari sebuah proses melihat Anda punya suara. Ya kan? Ujiannya. Iya dong. Kerja dulu. Jadi jangan juga terlampau banyak menggantungkan harapan kepada partai politik dulu. Karena kalau Anda menggantungkan harapan kepada partai politik, takutnya nanti Anda ujungnya kecewa. Meskipun saya katakan tadi, pemilu legislatif itu ada keterkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, tetapi kalau misalnya kan tidak cukup satu partai politik, harus bergabung, dapat gabungan dari partai politik lain. Bisa memenuhi kuota kan? Untuk memenuhi kuota itu. Nah, oleh sebab itu siapkan saja cadangannya. Dengan independen tadi ya. Calon perseorangan. Ini masih agak jauh nih. Kalau nggak salah kan masih 27 November, masih lama. Nah, supaya partai politiknya juga tidak terlalu mahal-mahal banget ya. Gitu loh. Iya. Jadi ya saya sih sangat melihat bahwa saya sih membutuhkan bahwa sangat pengen melihat Sulawesi Barat ini banyak kandidat yang memang aset Sulawesi Barat, orang-orang yang berpotensi, ya sudah door mereka agar mereka bisa berkontestasi. Ya, saya ini kan kebetulan orang partai politik, Bung Nasrullah, tapi tidak usah saya sebut, nanti disangka kampanye lagi kan. Nah, ini banyak kawan-kawan ini yang sebenarnya yang menanyai saya ini. Sebenarnya Bung Nasrullah ini dalam rangka apa ini datang? Nah, mungkin dia di pikiran dia selalu melihatnya ini mengaitkan dengan persoalan-persoalan politik ini. Padahal ini kan Bung Nasrullah ini putra daerah ya. Sah-sah saja mau datang mau apa ya. Jadi ini, ya. Saya datang ke sini ini satu. Memang kemarin di Sulawesi Selatan Ikatan Alumni Jogja itu lagi musyawarah. Iya, betul. Yang kedua, Ikatan Alumni Jogja Sulawesi Barat. Ya, rencana sebenarnya kan sudah ada. Ya. Teman-teman juga ingin membentuk. Embrionya sudah ada ya. Meskipun belum mubes ya. Ya. Yang ketiga, saya sudah lama enggak bersilaturahim dengan keluarga saya. Ya, itu penting itu. Karena apalagi di bulan Februari ke depan ada adik sepupu saya yang mau nikah, jadi kita sudah lihat di Polman ya. Nah, jadi nggak ada satupun misi politik saya apapun, nggak sama sekali nggak ada. Saya terbuka. 2017 saya bergabung dengan Partai Nasdem ya. Sampai 2019. Sekarang masih di 2019 ya? 2019 saya masih di dalam struktur Partai Nasdem. Nah, tetapi memang 2019 sudah tidak ada di dalam struktur gitu. Nasdem. Nah, jadi ya tapi setelah 2019 saya masih kerja dengan semua yang dilakukan saat ini kan sebenarnya tidak ada satupun keinginan kita ini berbuat sesuatu tanpa benar-benar punya keinginan yang mulia. Kalau bicara tentang soal bangsa dan negara,
keinginan kita ya, kita tidak pengen terpecah belah. Kita tetap melihat konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang tentu punya nilai di situ ya, nilai rasa sikap toleransi yang kuat, ya nilai nasionalisme yang kental ya. Dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu menurut saya bahwa tidak ada satupun sebenarnya orang partai politik ini punya tujuan yang buruk. Punya tujuan yang buruk. Pasti semuanya sama, mulia, dan tidak ada satupun cita-cita partai politik. Ya, pasti sama semuanya. Cita-cita partai politik itu sama. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Amanah konstitusi yang dia mencerdaskan. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma persoalannya sekarang banyak orang yang menggugat itu soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana mau tercapai mencerdaskan kehidupan bangsa kalau banyak dosen-dosen kita, ya dosen-dosen kita ini, para profesor ini ada juga genit juga berpolitik, masuk juga di dalam arena kabinet ini dan lain sebagainya. Jadi gimana mau cerdas kehidupan bangsa, mahasiswanya ditinggalin. Dia lebih ngurusi politik, ngurusi masalah persoalan ini, meskipun soal bangsa dan negara juga diurusin. Tapi begini, biarlah soal kebangsaan ini, soal kabinet itu, ya biarlah orang-orang partai sebenarnya. Nah para profesor kita ini kan juga enggak sepotong-sepotong juga, dia tidak mau berpartai juga, tetapi ingin menikmati kue posisi yang ada dalam kabinet itu. Sebenarnya Anda lebih dibutuhkan di kampus, baliklah ke kampus, ngajar di sana, banyak yang butuhkan Anda. Iya. Biar jelas kelaminnya ya. Ya kalau itu saya nggak mau lihat kelamin, tapi maksud saya jelas arahnya, pengen bangun, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harapkan dosen itu tadi nggak ngajar-ngajar juga, ya kan? Jadi biar dia kembali ke kampus, ajarlah. Masih banyak yang lain menurut saya memang punya potensi, punya aset ya, bisa punya pemikiran terkait dengan soal kebangsaan ini. Ada hal yang kadang-kadang ya kita tahu tetapi meremehkan persoalan. Ciri khas Sulawesi Barat itu dalam proses pilkada itu nggak terlepas dari birokrasi. Ya, kepala desa. Iya. Pelibatan ya, guru-guru. Pemanfaatan program pemerintah. Wah ini sinyalemen yang baik ngeri ini ya. Baik dari program pemerintah pusat, APBN maupun APBD. Pemanfaatan program ini ya untuk jadi pemenangan itu ya. Aparatur birokrat, aparatur sipil negaranya. Yang kedua kepala desa. Ya. Yang keempat guru-guru. Yang ketiga guru-guru. Iya. Yang keempat pemanfaatan program bantuan. Ini kayaknya Bung Nasrullah mengamati betul ini ya. Bukan cuma mengamati betul sebagai mantan Bawaslu. Khusus untuk Sulbar ya. Ya. Oh iya sih. Saya pikir tidak hanya Sulbar, Buma. Oh itu menjadi problem nasional ya. Problem nasional itu. Iya. Cuman kan ada yang kasar, ada yang kalau konteks Sulbar ini, Bung Nasrullah mungkin melihat kasar atau lebih halus dia? Malah baca. Oh gitu ya. Kira-kira terbaca ya. Nampak sekali ya. Kasat mata ya. Waduh. Ditutup saja mata, Pak, masih bisa kita lihat, rasakan, kira-kira kan gitu. Iya. Oke. Saya ingin menyampaikan dari aspek konstitusi pernah diuji ini. Dulu kan sempat ada keluar undang-undang tuh yang melarang sepupu satu kali saja nggak boleh. Oh ya. Ya, tetapi itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, ternyata frase yang menyangkut tentang keluarga itu yang nggak boleh. Artinya maksudnya begini, diterima gugatan itu. Nah, sehingga ya membolehkan soal proses ini, proses dinasti itu berjalan di dalam tidak haram lagi kontestasi, tidak haram lagi. Hak masing-masing setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, right to be kandidat, ya, untuk dipilih, right to voters, jadi hak untuk memilih. Hak untuk memilih dan dipilih ya. Nah oleh sebab itu karena ya tidak jadi masalah, itu berjalan karena memang legal. Cuma memang beragam pendapat publik menyikapi persoalan. Apa itu?
Ya, satu, ya bagaimana ingin membangun proses kompetisi. Ya. Ya, kalau itu terus. Masih ingat istilah Sutrisno Bakhir? Ya. Lu lagi ya. Tapi tidak. Tapi pendapat publik juga mengatakan sepanjang yang bersangkutan memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang kuat, yang bagus, memiliki mimpi yang luar biasa, mimpinya kerangka ingin membangun daerah. Ini persoalan komitmen aja ya. Jadi salah juga kita melihat terkait dengan soal politik dinasti ini kalau dalam posisi yang subjektif. Lebih baik kita melihat dalam kerangka objektif. Gimana sisi objektifnya? Kalau ternyata dia memang punya kapasitas. Kalau Anda tidak majukan itu orang yang memiliki kapasitas yang bagus itu, Anda berdosa. Kapasitas dan kapabilitas ya. Semuanya. Komitmen yang kuat untuk menghidupkan proses demokrasi yang baik. Artinya proses pendidikan politik yang bagus. Buka kerangka. Ya. Itu yang selebar-lebar. Buka itu semuanya, selebar-lebarnya guna menghimpun partisipasi dalam proses kandidasi. Iya. Nah, yang tadi itu yang di awal, jangan membatasi ya partisipasi. Bila perlu sekarang, seluruh warga masyarakat kita ini, kita pengen bangun para pegiat pemilu yang ada di Sulawesi Barat ini. Saran saya, bila perlu sekarang ini, mumpung nih masih ada 1 tahun kira-kira, karena mereka si calon 2 tahun masih ada. Iya. Mulai dari sekarang nih calon perseorangan kalau mau, ayo bantulah mereka, ayo bantu mereka supaya kita bisa melihat, memotret, oh ini ternyata orang-orang yang hebat-hebat kita udah tahu melalui partai politik itu kan memang sulit, tapi partai politik ada juga yang terbuka, dia terbuka juga, ini ternyata bagus nih, bahkan dia berani ngambil, tahu bagus saya biayai, karena memang kamu pantas buat jadi ini. Ini soal budgeting politik dengan money politik ini. Seperti apa Bung Nasrullah melihatnya ini? Gini, cost politik sama money politik itu beda. Iya. Jangan sering disamain, padahal ini beda. Cost politik sama money politik. Cost politik itu bisa dipertanggungjawabkan. Cost politik. Cost politik itu pasti terdata. Cost politik itu pasti tercatat. Sekecil apapun ya. Itu cost politik. Tapi kalau money politik tidak bakalan tercatat. Tidak jelas, tidak kelihatan dokumen. Dia di bawah itu ya. Iya, dan tidak bakalan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Coba data lah baik-baik kalau kau tidak ditangkap, ya kan? Iya. Nah, kira-kira gitu. Nah mungkin yang terakhir Bung Nasrullah, dan ini juga menjadi harapan adik-adik kita ini, dia berharap bahwa Bung Nasrullah ini punya usul konkret menyangkut, ya kan kebetulan Bung Nasrullah ini juga sebagai tokoh muda Sulbar lah ya, yang berkiprah di nasional ya. Nah, dia pengennya ada usul konkret jadi bagian penting untuk perubahan konsep perpolitikan yang lebih baik, cerdas dan istimewa untuk Sulbar. Ya ini kata kunci. Katanya Sulbar jago, Sulbar Malabi. Nah ya, itu. Sulbar apa lagi? Sulbar jago, Sulbar Malabi, Sulbar apa lagi? Nah kalau saya gitu, baru hebat Sulbar itu kalau seluruh tokoh dia pengen memberikan sesuatu yang terbaik. Cara memberikan yang terbaik itu terlibat langsung di dalam struktur. Ada juga orang memilih di luar dari struktur. Kalau di dalam struktur ini tentu kita merindukan pemimpin yang memiliki kekayaan hasanah dalam berpikir. Kekayaan tidak hanya hasanah tetapi kemampuan mengimplementasikan sebuah mimpi besar terhadap pembangunan Sulbar. Sulbar masih meskipun provinsi baru, tapi juga jangan kita terlena baru-baru melulu terus tidak bisa berbuat apa-apa. Semestinya segera berbuat sesuatu. Mohon maaf, seperti saya lihat Mamuju itu, itu sudah jadi ibu kota provinsi kan? Perasaan jauh lebih bagus lihat Bantul daripada. Oh gitu ya? Kan begitu. Dari sisi kita lihat sisi penataan. Tata kotanya ya, semerawut sekali kalau begitu ya. Kan harus. Begitu juga Polman misalnya. Beruntunglah ada pengembangan kawasan perkotaan. Dulu di waktu saya masa kecil dulu ya, orang tahunya Polewali. Sekarang bergeser ya. Pengembangan kawasan perkotaan itu kan Mading. Sekarang ini ya Wonomulyo. Menurut saya belum melihat di Sampalagian itu seperti apa. Oh iya. Aduh masih begitu-gitu aja tuh. Nah, maksud saya
pengembangan kawasan perkotaan berikutnya yang harus dipertimbangkan. Iya, iya. Ya. Jadi begini, buatlah program kira-kira begini. Saat ini berada di daerah Manting, di daerah Wonomulyo. Iya. Mungkin 5 tahun ke depan, coba bangun itu Capalagian sama Tinambung. Tinambung Alu ya. Fokuskan ke sana. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil masuk ke dalam. Lihatlah itu kira. Ayo masyarakat, saya ingin mengajak di masyarakat Sulawesi Barat ini. Kalau ada yang pengen maju calon perseorangan di pemilihan kepala daerah, ayo kita dukung sama-sama. Oh gitu ya. Bagus begitu. Iya, iya. Siapa yang mau maju, kasih, saya dukung. Kemudian ada kelompok lagi, saya ingin memberikan dukungan ini maju dalam diri calon perseorangan. Sebab bisa jadi kalau maju di partai politik, memang mereka berat. Ya. Ya berat dari sisi Butuh biaya yang cukup besar ya. Nah sekaligus juga memberikan pelajaran yang sama juga agar partai politik juga tidak terlalu banyak Ya. sekali lagi meskipun sesungguhnya ada partai politik mengajarkan politik itu Bu. Oke, saya pikir sudah cukup hari ini. Kita sudah banyak berbincang dengan Bung Nasrullah menyangkut penyelenggaraan pemilu yang akan datang, kekhawatiran dan harapannya tentunya. Saya ingin mengucapkan terima kasih Bung Nasrullah Sama-sama. atas kehadirannya di Mandarnesia malam ini. Semoga Bung Nasrullah bisa sehat terus sampai 2024 ya. Salam buat keluarga yang ada di Jogja. Terima kasih Bung Nasrullah.